Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad asra 'abdah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Al-Mukarramin, para ulama, para pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri seluruh Indonesia, para kepala kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Pada malam yang penuh rahmat ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan pengalaman spiritual yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya, seperti disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar yang ditugasi untuk melakukan perbaikan di segala bidang bagi seluruh umat manusia dengan berbagai latar belakang memerlukan pengetahuan dan wawasan yang luas. Dengan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kekuasaan Allah. Kondisi umat yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beragam, baik dari aspek agama maupun etnis. Oleh karena itu diperlukan sikap kepemimpinan yang penuh kesabaran, kebijakan, kebijaksanaan, dan keadilan, namun tetap teguh dalam menyampaikan misi dakwahnya. Umat yang akan dibangun oleh Rasulullah adalah umat yang moderat, sesuai dengan penegasan Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 103 yang menyatakan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan. Dengan demikian maka umat Islam harus menjadi umat yang moderat, yang wasati, yang tawassuti di dalam segala hal, baik cara berfikir, bersikap maupun bertindak, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dalam beribadah kita diperintahkan untuk berlaku tidak berlebihan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu ada di antara sahabatnya yang ingin melakukan salat terus-menerus tanpa henti, puasa terus-menerus, tidak mau menikah, tidak mau tidur, maka Rasulullah pun memanggil mereka untuk menghentikan niat tersebut dan menyatakan bahwa saya sendiri Rasulullah, saya juga salat, saya juga puasa, tapi saya juga tidur, saya berbuka puasa, saya juga menikah. Dan beliau pun mengatakan bahwa pada diri Anda ada hak, pada Allah ada hak,
tapi juga pada jasad Anda ada hak. Mata Anda ada hak dan keluarga Anda juga ada hak. Maka penuhilah hak-hak dari masing-masing tersebut. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat berjamaah, mendengar suara tangisan anak, maka beliau pun mempercepat salatnya demi memberikan kesempatan kepada sang ibu syafqatan li ummi yang mengikuti salat jamaah bersama Rasulullah untuk mengurus anaknya tersebut. Sikap moderat itu selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari 17 kali dalam 17 rakaat salat yang kita lakukan dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim yang oleh sebagian ulama ditafsirkan as-siratal mustaqim itu sebagai as-siratal wasati. Artinya jalan yang moderat. Bukan as-siratal ifrati. Jalan yang berlebihan, yang ekstrim. Dan tidak juga jalan yang tafriti. Artinya lalai dan abai. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Hud ayat 112 yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man ma'aka wa la tatghaw. Artinya hendaklah engkau konsisten, istiqamah seperti engkau diperintahkan termasuk orang-orang yang bersama kamu. Dan jangan bersikap tatghaw yang oleh para ulama ditafsirkan dengan berlebihan dalam agama. Al-ghulu fid din. La taghlu fi dinukum. Dan jangan melampaui batas. Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, sikap moderat ini sangat relevan dan harus dijadikan pedoman karena bangsa kita adalah bangsa yang majmuk. Atas dasar kemajemukan itu pula lah para pendiri bangsa ini bersepakat untuk mendirikan negara bersama sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, menurut pandangan kita umat Islam, perspektif Islam, kita menyebut negara ini sebagai negara kesepakatan, Darul Mitsaq, karena dibangun berdasarkan kesepakatan nasional, Al-Mitsaq Al-Watani. Maka sangat tepat sekali apa yang dibuat oleh para ulama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan cara mengembangkan prinsip ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, di samping ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Sama-sama persaudaraan Islam dan persaudaraan kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, marilah kita bekerja keras secara bahu-membahu dan bergotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dengan banyak berbuat kebajikan, amal saleh, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang berbuat kebajikan, amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan beriman, maka akan memperoleh 2 imbalan, yaitu kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah, sebagai buah daripada kebajikan yang dilakukan, samrah dari kebajikannya itu, dan mendapat balasan yang kedua, yaitu al-jaza, yang lebih baik lagi di akhirat kelak, bi ahsani ma kanu ya'malun. Sampai saat ini negara dan bangsa ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu marilah kita bersama-sama
bermohon kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir. Seiring dengan itu, mari kita tetap melakukan ikhtiar bersama untuk menghilangkan pandemi ini melalui vaksinasi COVID-19 untuk membentuk kekebalan komunitas, herd immunity. Saya juga mengajak semua masyarakat untuk tetap mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Mari kita terus memohon inayah, pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan semua kewajiban yang menjadi keharusan kita dan juga memohon himayah, perlindungan dari Allah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.